warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Kurniawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas C malam dengan NIM 2470 2010 168. Ingin membahas tentang peristiwa banjir di Sumatera dari sudut pandang komunikasi massa dan media baru. Opini dalam perspektif komunikasi massa dan media baru. Peristiwa banjir bandang di Sumatera yang kembali mengguncang Indonesia bukan hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga berubah menjadi peristiwa komunikasi massal di era media baru. Pemberitaan yang masif, keterlibatan influencer seperti Ferry Irwandi, hingga respons yang berseberangan dari elit politik menunjukkan bahwa bencana hari ini tidak hanya diproduksi sebagai fakta, melainkan juga sebagai narasi yang diperebutkan di ruang publik digital. Dalam perspektif komunikasi massa, media memiliki fungsi utama sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, serta alat mobilisasi sosial. Media sosial mempercepat fungsi-fungsi tersebut secara drastis. Ketika Ferry Irwandi berhasil menggalang dana hingga 10 miliar rupiah dalam waktu singkat. Yang bekerja bukan hanya empati publik, tetapi juga logika viralitas, yaitu algoritma, kredibilitas, personal, dan kepercayaan audiens. Disinilah media baru memainkan peran penting. Berbeda dengan media konvensional yang bersifat satu arah, media sosial memungkinkan partisipasi aktif, interaksi, dan kelekatan emosional antara komunikator, yaitu influencer, dan komunikan, yaitu audiens. Kepercayaan publik terhadap figur non-negara seringkali lebih tinggi karena mereka dianggap dekat, autentik, dan tidak birokratis. Hal ini menjelaskan mengapa penggalangan dana oleh individu bisa melampaui kecepatan dan efektivitas institusi formal. Ya, saya ingin membahas tentang personal branding, sengaja atau konsekuensi alamiah. Pertanyaan krusialnya, apakah penggalangan dana bencana menjadi ajang personal branding? Dalam perspektif komunikasi, personal branding tidak selalu identik dengan niat eksploitatif. Di era media baru, exposure adalah konsekuensi alamiah dari visibilitas. Ketika seseorang memiliki audiens besar dan melakukan aksi sosial, maka perhatian publik akan mengikuti. Dengan kata lain, personal branding dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai efek struktural dari sistem media, bukan semata-mata strategi yang disengaja. Namun, kritik dari sebagian anggota DPR menunjukkan adanya benturan otoritas komunikasi. Negara yang secara tradisional memegang legitimasi dalam urusan bencana kini menghadapi tantangan dari aktor non-negara yang lebih efektif di ruang digital. Reaksi defensif tersebut dapat dibaca dengan kegelisahan institusional atas pergeseran pusat kepercayaan publik. Sebaliknya, dukungan Wakil Presiden Republik Indonesia menandakan pemahaman bahwa komunikasi kemanusiaan di era digital membutuhkan kolaborasi, bukan kompetisi, antara negara dan warga digital. Di sini ada gagasan kritis menuju peradaban komunikasi baru. Dari sudut pandang media baru, fenomena ini justru dapat dilihat sebagai embrio peradaban kemasyarakatan baru yang mencakup masyarakat yang lebih partisipatif, solidaritas yang dimediasi teknologi, dan
komunikasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada negara atau media arus utama. Ini sejalan dengan konsep network society dari Castells, di mana kebutuhan sosial terbentuk melalui jejaring, bukan hierarki. Influencer bukan sekedar selebritas digital, melainkan node penting dalam sirkulasi makna dan aksi sosial. Namun, kritik tetap perlu diajukan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan etika komunikasi harus dijaga. Tanpa itu, empati publik bisa berubah menjadi komoditas dan berencana beresiko direduksi menjadi konten. Kesimpulannya, penggalangan dana bencana di era media baru bukan sekedar ajang personal branding, melainkan hasil dari transformasi komunikasi massa yang bersifat struktural dan partisipatif. Exposure bisa terjadi secara alamiah selama niat, proses, dan dampaknya berorientasi pada kepentingan publik. Lebih jauh, fenomena ini adalah gagasan kritis dalam membangun peradaban komunikasi baru, di mana solidaritas sosial, teknologi, dan kepercayaan publik saling berkelindan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Sarul Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.